Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dengan podcast saya, yaitu podcast Enggar, yang dimana pada pagi hari ini kita telah kembali selesai liburannya, seperti itu. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ilmu tafsir. Dan tidak afdol jikalau kita membahas ilmu tafsir tanpa mengundang narasumber, yang dimana narasumber tersebut paham dengan tema yang dibawakannya, yaitu ilmu tafsir. Ya, dari sini sebelum itu kami akan memanggil, saya akan memanggil asisten saya, yaitu teman saya yang bernama Farhan Rosid Abdullah. Jadi ini adalah merupakan asisten saya, sekaligus teman dari satu kelas saya. Kenalkan dulu, dari mana? Kenalkan, saya Farhan Rosid Abdullah. Ya, asal saya dari Situbondo. Jadi di sini adalah asisten saya. Kemudian kita langsung saja ya. Pada kali ini kita akan membahas tentang ilmu tafsir. Dan juga di sini kita akan membahas seluk-beluk juga dasar-dasarnya. Dan jika tidak salah ya, tamu kita hari ini itu membahas tentang satu ayat atau beberapa ayat yang dimana itu akan kita bedah di dalam mengenai apa? Dari sisi ilmu tafsir. Seperti tadi kalau tidak salah itu dari segi madaniyah, makiyah ya. Itu sama apa? Munasabat. Terus satunya asbabun nuzul, qiraat, dan banyak lagi ya. Atau kita langsung saja. Panggil saja kepada narasumber kita, tamu kita, yaitu Raditya Dharma Nandika. Oke. Waalaikumsalam. Jadi di sini adalah narasumber kita ya. Yang baru kita mengundang ini dari pakar ini. Sebelumnya saya pengen tahu nama lengkapnya sampean ini apa? Nama saya Raditya Dharma Nandika, asal kota Situbondo. Oh, Situbondo juga. Ya, Situbondo mana? Situbondo Wanji saya. Oh, Wanji, saya juga Wanji. Sama Wanji juga. Ya. Terus ya, ngomong-ngomong ya, kalau tidak salah sampean di sini merupakan apa? Pakarnya di bidang ilmu tafsir ya. Bisa dibilang begitu. Sebelumnya saya pengen tahu ya, kita pengen tahu ilmu tafsir itu apa sih? Ilmu tafsir sendiri ini adalah salah satu bidang keilmuan dalam agama Islam yang membahas secara rinci tentang pentafsiran mana-mana ayat Al-Quran yang kemudian akan dijadikan sebagai hukum syariat. Jadi ilmu tafsir apa kaitannya itu dengan Al-Qurannya? Iya, bisa dibilang begitu. Oh, kalau tafsir sendiri definisinya? Nah, kalau tafsir sendiri itu justru hasil dari metode pengaplikasian ilmu tafsir itu. Maka ilmu tafsir itu adalah metodenya dan tafsir sendiri itu adalah hasilnya. Berarti antara ilmu tafsir dan tafsir itu saling berkaitan ya? Berhubungan erat ya? Sangat berkaitan. Seperti itu. Dan juga berhubung Anda adalah pakarnya ilmu tafsir ya? Ya. Mungkin Anda pernah gitu mencoba menafsirkan ayat atau melakukan eksperimen tahu apa membedah ayat. Ya, membedah ayat kan menggunakan. Kebetulan saya baru saja mempelajari suatu ayat, yaitu Al-Maidah ayat 3. Al-Maidah ayat 3. Di dalam ayat itu menjelaskan bahwa seperti ini, Hurimas alaikumul maitatu wad-damu wal khinziru wa ma uhilla li ghairillahi wal mukhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma qala sabu ila. Jadi ayatnya, atau mungkin sekarang kita temanya akan membahas tentang ayat itu, kayak mana? Boleh saja ya. Bisa, Bagaimana penonton? Oke, setuju juga. Oke. Jadi tema kita hari ini adalah apa? Akan membahas dan membedah ayat Al-Maidah ayat 3. Dengan menggunakan penalaran ilmu tafsir. Oke. Jadi
untuk apa ya? Untuk logika berpikirnya itu saya punya beberapa di sini, punya beberapa referensi ya, di sini. Jadi kalau tidak salah ilmu tafsir di sini membahas tentang ayat makkiyah dan juga madaniyah. Dalam klasifikasi itu sendiri, Al-Maidah atau surat Al-Maidah sendiri itu merupakan jenis surat madaniyah. Sebelumnya madaniyah dan makkiyah itu kayak apa ya? Klasifikasi surat madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah Nabi melakukan hijrah ke Madinah. Dan sementara makkiyah adalah klasifikasi untuk surat-surat Al-Quran yang diturunkan saat Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah ke Madinah, yaitu ketika beliau masih di Mekah. Nah, ilmu tafsir kan biasanya berhubungan erat dengan asbabun nuzul. Ya, ayat ini memiliki asbabun nuzul apa tidak? Nah, tapi terkait asbabun nuzulnya sendiri, dalam surah Al-Maidah ayat 3 ini menjelaskan bahwa bukan tentang hukum syariat yang enggak asbabun nuzul, tapi terkait kesempurnaan Islam, bahwa hukum-hukum Islam itu sudah Allah jelaskan secara bertahun-tahun dan diwahyukan kepada Nabi SAW. Jadi begini, suatu ketika Ini merupakan asbabun nuzulnya. asbabun nuzul. Surah Al-Maidah ayat 3 ini diturunkan 81 hari sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Dan ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang melakukan haji wada di sore hari. Jadi tadi apa? Haji wada. Itu haji wada apa ya? Haji wada sendiri adalah haji yang Nabi Muhammad SAW lakukan yang pertama kalinya dan terakhir kali dalam hidupnya. Kemudian apa lanjutannya asbabun nuzul? Jadi pada ketika itu, ketika Nabi Muhammad SAW sedang melakukan haji wada bersama para sahabat, hingga ketika suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu berjalan, kemudian malaikat Jibril datang turun ke bumi untuk menurunkan wahyu. Dan Rasulullah pun bersabda, sesungguhnya aku melihat wahyu datang. Dan pada suatu ketika terdapat seorang Yahudi mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu berkata kepadanya, wahai Umar bin Khattab, sesungguhnya aku sering mendengarkan engkau membaca ayat tersebut dalam kitabmu. Seandainya ayat tersebut diturunkan untuk kami, maka kami akan menjadikan hari itu juga adalah hari raya. Ayat apakah itu? Ayatnya adalah penggalan dari surah Al-Maidah ayat 3 sendiri, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum. Maka Umar bin Khattab pun langsung membantah hal tersebut dan mengatakan, sungguh aku benar-benar tahu asbabun nuzul, aku benar-benar tahu bahwa ayat ini diturunkan untuk umat muslim dan bukan kepada kalian. Itu ketika Rasulullah SAW sedang melakukan haji wada bersama. Jadi seperti itu ya Bu. Betapa pentingnya ya itu ya. Penting sekali untuk mengetahui makna ayat Al-Quran dari asbabun nuzul juga. Radit, saya memiliki pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya ini mungkin menarik. Al-Quran kan itu apa? Spesial Al-Quran ini ayat satu dengan ayat lain ini biasanya itu ada seperti hubungan gitu. Iya, hubungan. Seperti memiliki arti yang sama. Nah, itu apakah dijelaskan di dalam ilmu tafsir? Dalam ilmu tafsir sendiri itu adalah teori atau mengenai ilmu nasibat atau munasabat. Apa itu Munasabat munasabat? itu adalah cocok logi antar suatu ayat dengan ayat lainnya. Berhubung kita membahas Al-Maidah ayat 3 sendiri, kebetulan Al-Maidah ini memiliki dua munasabat dengan surah dengan ayat lainnya. Yang pertama itu adalah munasabat dengan surah Al-Baqarah ayat 173. Innama harrama alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah bihi. Jadi surah Al-Maidah ini kebetulan turun 81 hari sebelum Nabi wafat. Maka surah Al-Baqarah itu turun jauh sebelum hari tersebut. Maka peranan Al-Maidah ayat 3 ini menjelaskan tentang Al-Baqarah ayat 173 tersebut. Berarti Bahwa yang menunjukkan bahwa
seluruh bangkai itu haram. Yang apa? Yang dijelaskan dalam surah Al-Maidah sendiri, yaitu seperti bangkai yang tercekik, dipukul, jatuh, yang ditanduk atau yang diterkam binatang buas. Jadi bersifat menjelaskan Al-Baqarah ayat 107. Oh, berarti saya memiliki keterkaitan. Kemudian munasabah yang kedua adalah memiliki munasabah dengan surah Al-An'am ayat 145. Begini. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amahu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan. Dalam Al-Maidah sendiri ini dijelaskan bahwa seluruh darah itu haram. Maka wajib bagi kaum muslimin tidak boleh mengkonsumsi darah apapun. Akan tetapi peranan surah Al-An'am ini menjelaskan surah Al-Maidah ayat 3 tersebut, bahwa darah apa yang haram, yaitu daman masfuhan, darah yang mengalir. Jadi keduanya saling memiliki munasabah. Berarti berarti ya satu ayat itu memiliki keterkaitan dengan banyak ayat. Banyak bisa. Tidak hanya Al-Maidah ayat 3 sendiri. Tidak seperti itu. Kemudian kalau tidak salah ya, di dalam pembahasan ilmu tafsir di sini ada yang namanya kiroatnya. Kiroat. Atau apa? Ilmu tentang bacaan. Oh, yang bermacam-macam itu Iya, yang bacaannya. bermacam-macam. Yang Ya, kalau ya, tidak ya. salah ya, contohnya itu yang wadduha dan juga ada Wadduha, ya, ya. seperti itu. Ya. Apakah di dalam ini ada ya? Ya, dalam kajian ilmu tafsir, qiraat itu adalah bacaan para ulama dalam melafadzkan ayat Al-Quran. Jika berbeda, ada kemungkinan hukum syariat juga berbeda. Namun dalam ayat ini para ulama tidak memiliki perbedaan dalam qiraatnya. Maka surah Al-Maidah ini mutlak begitulah lafadznya, dan menjelaskan hukum syariat bahwa apapun yang haram-haram itu begitu. Jadi tidak membuat berdampak buruk. Maksudnya tidak berdampak dengan hukum syariatnya. Juga saya penasaran, kok bisa yang namanya bacaan yang dimana itu yang pertama langsung kepada Nabi ya, Ya. satu itu kok bisa berbeda itu? Ya. Itu dari kok bisa apa sebab itu kok bisa berbeda di kalangan Ya, ulama? karena itu umat muslim sendiri kan menyebar ke seantero dunia. Dan oleh karena itu muslim itu tidak hanya ada pada dunia Arab saja atau Timur Tengah saja, melainkan menyebar. Dengan perbedaan yang ada dalam manusia-manusia yang dalam seantero dunia ini, mereka punya bahasa yang lain, logat bahasa yang lain, cara pelafatan yang lain, maka mereka pun begitu akhirnya belajar Al-Quran ya dengan gaya bahasa mereka atau gaya bicara mereka. Berarti itu yang membuat perbedaan di dalam bacaan Al-Quran seperti itu ya? Ya, dan perbedaan itu sendiri masih dapat kita pelajari atau kaji lebih dalam. Apakah itu berdampak pada hukum syariatnya atau tidak? Berarti sangat berpengaruh sekali ya? Sangat kiroatnya. berpengaruh. Kemudian ya seperti itu. Kemudian untuk setelah ini kita jeda untuk sebentar lagi ya. Ya, kita Untuk penonton tidak apa-apa ya, sebentar lagi akan ada iklan. Mohon maaf ya, sebelum lagi kita selesai dulu. Jangan kemana-mana, saksikan kita sebentar lagi. Sebentar lagi. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, Indonesia tanah airku, Indomie seleraku. Dari desa sampai ke kota, Indomie seleraku, Indomie seleraku, Indomie dari dan bagi Indonesia. Terima kasih Indonesia, 50 tahun kita bersama terus, hidupkan selera.
Indomie seleraku. Alhamdulillah kembali lagi di podcast kali ini. Nah, tadi setelah apa ada jeda ya tadi ya. Nah, jadi ya, tadi ada istirahat sebentar untuk menenangkan pikiran. Ya, kemudian kita lanjut tadi. Tadi pembahasan terakhirnya apa ya lupa saya? Terakhir kita membahas tentang qiraat dan dampaknya pada hukum. Dan juga dampaknya pada hukum. Nah, kemudian di sini tadi saya melihat sekilas tentang data tentang ilmu tafsir. Di dalam ilmu tafsir di sini terdapat ayatul muhkam dan juga mutasyabih. Ya, benar. Dalam kajian ilmu tafsir terdapat ada teori tentang ayatul muhkam dan mutasyabih. Muka mutasyabih sendiri itu definisinya apa? Ayatul muhkam sendiri adalah ayat-ayat yang sudah jelas ditampakkan dalam ayat itu. Seperti yang saya jelaskan barusan, apa saja yang diharamkan bagi kita yaitu daman, maitan gitulah. Sementara mutasyabih sendiri itu masih butuh pentafsiran yang lebih merinci terkait ayat tersebut. Jadi masih sifatnya secara umum. Kemudian di dalam ini konteksnya tadi ayat berapa? Al-Maidah ayat 3. Ayat 3 itu apakah ada ini? Jadi dalam ayat Al-Maidah ayat 3 ini berupa ayatul muhkam yang sudah jelas ditambahkan bahwa apa saja yang diharamkan bagi kita yaitu yang telah dijelaskan dalam Al-Maidah ayat 3 sendiri. Itu sudah bersifat jelas. Seperti itu ya. Berarti ayat ini Al-Maidah ini termasuk ini, muhkam ya. Berarti sudah jelas. Sudah jelas. Tidak perlu ditafsirkan lagi. Kemudian lanjut. Kemudian di sini ada pembahasan tentang am dan juga khos. Untuk pengertiannya itu apa ya? Kami juga sedikit kurang memahaminya. Dalam kajian ilmu tafsir terdapat teori tentang am dan khas. Am itu adalah suatu kata dalam ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Sementara khas adalah ayat yang sudah terperinci seperti apa maknanya. Kebetulan dalam ayat Al-Maidah ayat 3 ini terdapat kata dalam ayat tersebut yang bersifat am, yaitu daman. Artinya adalah darah. Artinya kan dalam ayat ini diharamkan bagi kita untuk mengkonsumsi darah. Sementara dalam ayat tersebut memiliki taksis oleh surah Al-An'am 145 barusan, yaitu berupa lafaz masfuhan. Dalam kajian ilmu tafsir di sini, saya tidak asing dengan kata mutlak di sini. Oh, iya. Ya. Dan juga terdapat kata muqayyad. Apakah saling berhubungan itu mutlak dan muqayyad? Nah, keduanya saling berhubung. Jadi dalam kajian ilmu tafsir juga terdapat teori lafaz mutlak dan lafaz muqayyad. Keduanya itu apa? Lafaz mutlak adalah lafaz yang maknanya itu masih secara umum. Seperti yang dalam surah Al-Maidah ini adalah lafaz daman. Dan kemudian dalam muqayyad itu adalah lafaz yang telah dibatasi oleh sifat sesuatu. Dan dalam Al-Maidah ini daman menjadi muqayyad yang diqayyad oleh surah Al-An'am ayat 145, yaitu darah masfuhan, daman masfuhan, yang artinya darah mengalir. Dan menjelaskan bahwa apa yang diharamkan untuk kita untuk dikonsumsi adalah darah yang mengalir. Ya. Jadi apa? Jadi di dalam ayat Al-Maidah ini itu ada kata apa? Dam apa? Darah. Ya. Berarti itu masih umum ya? Masih ambigu ya. Ambigu ya. Masih ambigu. Darah yang mana gitu ya? Ya, darah apa darah beku? Dalam ayat ini masih terbilang mutlak. Kemudian terdapat qayyad dalam surah Al-An'am yang 145 yang menjelaskan daman masfuhan, artinya darah yang mengalir. Berarti apa muqayyad itu berarti pengikat ya? Ya. Berarti Qayyad adalah ayat yang telah diqayyad oleh sifat sesuatu. Jadi dalam surah Al-Maidah ini dari lafaz mutlak daman itu menjadi muqayyad yang telah diqayyad sifat sesuatu. berarti qayyid itu yang mengikat ya? Iya, qayyid yang mengikat, muqayyad adalah hasil Hasil dari qayyid itu ikatan sendiri. seperti itu. Berarti sangat luar biasa sekali Ya, nih sangat ilmu luar tafsir biasa. ini.
Ngomong-ngomong tentang ini, sampean belajar kemana untuk ilmu tafsir ini? Kebetulan saya memiliki guru Ustaz Yunus Oh, Ustaz yang Yunus. mengajar di Mansatu Jumur. Seperti itu. Beliau adalah guru yang berkecimpung dalam pelajaran ilmu tafsir. Jadi mungkin bisa ditawarkan ya kepada penonton jika ingin belajar ke ilmu tafsir, Ya, bisa. ingin memahami lebih dalam ilmu tafsir, ini memiliki seorang guru yang sangat Nah, sangat mahir sekali. sangat mahir sekali di dalam bidangnya itu ilmu tafsir. Ya, Tidak salah itu dari mana gurunya? Gitu? dari Mansatu Jumur. Dari Masjid Jumur. Mungkin dari kita Dari- atau dari penonton ingin bersilaturahmi. Rahmi, ya. Ya. Untuk lebih tepatnya itu lokasi rumah beliau itu di mana gitu? Beliau kebetulan tinggal di Gebang, Jember. Beliau adalah seorang alumni pesantren Sukorejo yang kemudian membuka pesantrennya sendiri di Gebang. Skorejo situ Bondo. Iya. Itu bagus. Itu agak jauh dari rumah saya. Jadi seperti itu. Dan juga tidak terasa ya sudah sudah di ujung acara. Sudah ada di ujung acara kita untuk pertemuan kita pada hari ini. Nah, Ya, mungkin ya itu saja yang bisa disampaikan oleh podcast ini. semoga penonton dapat mendapatkan manfaat dari pembahasan kita mengenai ayat Al-Quran. Mohon dan maaf. ilmunya. Dan juga sebelumnya untuk bisa lebih ke pemasarannya, IG-nya ini pakar oleh ilmu hadis di sini. Kebetulan saya memiliki Instagram Raditya_DN. Bisa di follow. Bisa di-follow. Jangan lupa ya, di sini merupakan ahli pakar ilmu tafsir. Seperti itu. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Nah, Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.